Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Dian Saputra. Saya dari Wonojati, Jenggawah, Jember. Di sini saya akan menceritakan tentang Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Nama Umar bin Al-Khattab, lahir pada tahun 583 Masehi di Mekkah, Jazirah Arab. Wafat 25 Zulhijjah 23 Hijriah 3 November 644 Masehi. Makam sebelah kiri makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Madinah. Dan gelar Al-Faruq, yang artinya pemisah antara yang benar dan yang batil, dan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Umar bin Khattab adalah sahabat senior sekaligus mertua Nabi Muhammad SAW, karena putrinya yang bernama Sayyidah Hafsah dinikahi Nabi. Umar memerintah sejak Agustus 634 Masehi. Umar bin Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi, yang masih satu rumpun dari suku Quraisy. Dengan nama lengkapnya Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis, yang pada masa itu merupakan suatu yang sangat jarang terjadi. Meskipun baca tulis tidak umum di Arab, Umar belajar membaca dan menulis di masa mudanya. Meskipun bukan seorang penyair, ia mengembangkan kecintaannya pada puisi dan sastra. Umar menjadi seorang pedagang dan melakukan beberapa perjalanan ke Romawi, Bizantium, dan Persia, di mana ia dikatakan telah bertemu dengan berbagai sarjana dan menganalisis masyarakat Romawi dan Persia. Umar bin Khattab dikenal memiliki fisik yang kuat, bahkan ia menjadi juara gulat di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras, sehingga beliau dijuluki sebagai singa padang pasir. Umar memiliki julukan dan gelar. Al-Faruq adalah julukan Umar bin Khattab yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Beliau dijuluki Al-Faruq, yang berarti sang pembeda, karena dianggap sebagai orang cerdas yang mampu membedakan mana yang hak, kebenaran, dan mana yang batil, keburukan. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama yang menyandang gelar Amirul Mukminin, yang artinya pemimpin orang-orang mukmin. Gelar ini akhirnya menjadi gelar yang turun-temurun disandingkan kepada para pemimpin Islam peninggalan Umar. Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua menjadi salah satu peristiwa penting dalam Islam yang terjadi pada bulan Jumadil Akhir. Selama Abu Bakar memimpin sebagai khalifah, Umar berperan sebagai naib dan waliul amri atau pendamping, singa padang pasir yang tegas dan adil. Selama masa pemerintahan Umar, kekhalifahan berkembang pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Umar menguasai kekaisaran Sasaniyah dan lebih dari 2/3 kekaisaran Bizantium. Serangannya terhadap kekaisaran Sasaniyah mengakibatkan penaklukan Persia dalam waktu kurang dari 2 tahun, yaitu pada 642 hingga 644 Masehi. Adapun prestasi Umar bin Khattab semasa menjadi khalifah, Umar bin Khattab termasuk salah satu Khulafaur Rasyidin yang meraih prestasi terbanyak di antara Khulafaur Rasyidin yang lainnya. Yang pertama yaitu perluasan wilayah Islam. Umar bin Khattab berhasil memperluas wilayah khalifahan Islam secara signifikan selama masa kepemimpinannya. Wilayah seperti Persia, Mesir, Palestina, dan sebagian besar kekaisaran Bizantium berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah arahnya. Yang kedua yaitu reformasi administrasi. Umar memulai sistem administrasi yang terorganisir, membagi kekhalifahan menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab kepada khalifah secara langsung. Yang ketiga yaitu penerapan kalender Hijriyah.
Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan resmi Islam. Kalender ini dihubung berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah yang dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah Islam. Yang keempat yaitu pembentukan Baitul Mal. Umar mendirikan Baitul Mal sebagai keuangan negara untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran. Yang kelima yaitu reformasi hukum dan keadilan. Umar bin Khattab sangat menekankan pentingnya keadilan dalam hukum. Ia mendirikan sistem peradilan independen yang memungkinkan setiap individu mendapatkan haknya tanpa diskriminasi. Yang keenam yaitu pembangunan infrastruktur. Di bawah kepemimpinan Umar, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas, yang membangun jalan, jembatan, kanal irigasi, dan masjid di berbagai wilayah untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Yang ketujuh yaitu pembentukan pasukan keamanan. Untuk menjaga stabilitas wilayah kekhalifahan yang luas, Umar membentuk pasukan keamanan yang terorganisir dengan baik. Garnisun militer ditempatkan di kota-kota strategis untuk mencegah ancaman dari luar dan menjaga ketertiban di dalam negeri. Yang kedelapan yaitu perhatian terhadap kesejahteraan sosial. Umar memperkenalkan berbagai program kesejahteraan sosial, termasuk pemberian tunjangan kepada fakir miskin, anak yatim, dan janda. Ia memastikan bahwa zakat dan dana publik didistribusikan secara adil kepada mereka yang membutuhkan tanpa diskriminasi. Yang kesembilan yaitu kebijakan toleransi beragama. Umar menerapkan kebijakan toleransi beragama yang tinggi terhadap komunitas non-muslim di wilayah kekhalifahan. Mereka diberikan kebebasan beribadah sesuai keyakinan mereka, asalkan mereka membayar jizyah sebagai pajak khusus untuk perlindungan dan layanan dari negara Islam. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu penyebaran ilmu pengetahuan. Umar bin Khattab mendorong pengembangan ilmu pengetahuan di kekhalifahan Islam. Ia mendirikan pusat-pusat pembelajaran dan mendukung para ulama dalam mempelajari ilmu agama maupun sains. Wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu' yang nama aslinya Fairuz, yang merupakan seorang budak yang fanatik. Saat Umar akan memimpin sholat subuh, diketahui Fairuz adalah seorang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu 25 Dzulhijjah 23 Hijriah 3 November 644 Masehi. Umat Islam kehilangan salah seorang pemimpin terbaiknya, tegas menegakkan keadilan dan lembut pada yang lemah. Setelah Umar bin Khattab wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Terima kasih telah menyimak video saya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.